Sebenarnya saya bikin naskah itu kepentingannya buat karena kebetulan saya kuliah di salah satu universitas dan alhamdulillahnya saya bisa berbuat jalan jurusan psikologi gitu. Berbuat jalan gitu kan ya. Ngeri ya. Nah, alhamdulillah aku akhirnya punya circle seorang psikolog. Bukan psikologi, psikolog mah mau S2. Nah, kebetulan kita tuh ada unit kegiatan mahasiswa, jadi bermain di dunia panggung pemeranan lah. Nah, kebetulan waktu itu kita tuh selalu punya misi, setiap kita akan perform itu harus selalu membawa yang unsur namanya psikologi. Jadi misi saya saat itu adalah saya ingin mensosialisasikan atau umumkan istilahnya mematahkan stigma lah ya, atau seperti itu kan. Gini, psikologi itu selalu dianggap wah padahal sebenarnya setiap hari itu kita akan bertemu dengan hal-hal yang berkaitan dengan psikologi. Contohnya misalkan kalau misalkan dulu banyak tuh motivator gitu. Mario Teguh misalkan. Sebenarnya apa yang dia bicarakan itu tuh setiap hari kita lakukan. Kita harus percaya diri, kita harus yakin, yakin tuh setiap hari kita harus yakin gitu kan. Tidak perlu itulah maksudnya menjadi terlalu eksklusif yang akhirnya orang tuh malas gitu. Bahkan kalau di Indonesia di luar negeri itu ketika orang sakit pertama datang tuh bukan ke dokter tapi ke psikolog atau psikiater. Karena ada kemungkinan jadi bahas psikologi berarti nggak apa-apa. Ada kemungkinan si orang sakit itu bukan karena kesakitan fisik, tapi karena ada nama istilahnya misalkan psikosomatis, sakit yang diakibatkan permasalahan dari mental, jiwa dan lain-lain. Terkadang saya itu merasa ada kegelisahan dalam diri saya ketika ada orang yang mengalami gangguan psikologi tapi mendapatkan treatment yang tidak tepat dari lingkungan. Nah, yang paling sering terjadi itu adalah schizofren. Jadi banyak kasus-kasus nih, ada orang gangguan schizofren karena memang schizofren kan memang agak dia punya bisa dikatakan dunia sendiri yang orang lain tidak sadar dengan itu, yang akhirnya menganggap dia tuh aneh atau aneh lah apa sih gitu kan. Yang sebenarnya menurut dia normal-normal aja. Mungkin kalau kita sering lihat orang suka ngomong sendiri, jalan sendiri nggak pakai baju, dia mah merasa fine aja gitu. Saya mau dia ngomong sendiri itu sebenarnya dia merasa ada yang memang lagi ngobrol sama dia gitu. Nggak. Nah, kadang ketika orang atau bahkan keluarganya tidak bisa menerima dengan itu atau merasa malu, akhirnya kadang kan juga gitu, karena perlakuan tidak menyenangkan dari orang, tentu ada reaksi kan dari sisi lainnya. Kadang lempar, kadang rusak atau apa, itu kan tapi efek sebenarnya. Akhirnya banyak yang dipasung, ada yang dibuang, Bung. Jadi ada satu daerah di mana itu tuh memang jalanan daerah Jawa sana, jalannya hutan. Jadi si orang-orang yang mungkin sekarang itu harus bahasanya ODGJ, itu dimasukin ke mobil, dibuang di sana. Iya maksudnya lah dia kan juga manusia. Benar-benar. Dia juga manusia, terus dipasung, diapain kan bukan manusia yang harus diperlakukan seperti itu. Nah disitulah kegelisahan saya di situ. Akhirnya saya membuat sebuah naskah tentang schizofren dengan isinya juga tentang ada beberapa tentang menjelaskan tentang gangguan psikologi, ada juga kayak misalkan eksibisionis, masokis dan lain-lain. Nah tapi kuatnya juga memang di schizofrenia gitu. Selain itu juga ada gangguan seksual juga, di situ juga ada isinya juga gitu. Nah akhirnya saya bikin gimana caranya itu menjadi suatu pertunjukan yang menarik agar penonton tuh bisa menonton. Yang dimana pesannya gini kan, judulnya si naskahnya itu sebenarnya bukan schizofren, judulnya itu siapa yang gila. Siapa yang gila, karena saya mempertanyakan itu ketika misalkan ada orang-orang yang mengalami ODGJ, itu sebenarnya yang gila, yang ODGJ-nya tuh kita atau si orang itu, atau si orang yang menilai gitu. Iya, kita sebagai orang yang menilai atau si orang yang memang kita anggap ODGJ itu Pengidap gitu kan.